Welcome back to EV Road Trip. Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang summary tentang perjalanan road trip terjauh dan terpanjang yang pertama di Jawa Barat ini oleh EV Road Trip, yaitu dari Bandung ke Pangandaran sampai pulang lagi ke Bandung. Sebelum memulai semuanya, saya mau ngasih tahu dulu. Yang pertama itu adalah saya mau ngasih tahu bahwa saya terima kasih sama sponsor yang udah mendukung EV Road Trip ya. Sponsor terutama trip dari Bandung, Pangandaran sampai ke Bandung. Terima kasih udah support kita. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya pahala yang berlimpah dan omset yang melimpah ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau ngasih tahu dulu bahwa saya membuat review VinFast VF3 ini tidak dibayar sama sekali oleh VinFast dan mungkin belum. Tapi sampai saat ini saya tidak dibayar sama sekali, saya tidak ada kaitannya sama VinFast untuk mereview VinFast VF3 ini. Jadi ini review jujur dari sebagai pengguna, sebagai owner, apa yang dialami, apa yang dirasakan selama memakai VinFast VF3 ini. Walaupun memang banyak yang bertanya, banyak yang komen, banyak yang DM, katanya kamu dibayar berapa sih sama VinFast? Gitu. Ada juga yang nanya, kamu ini sebenarnya VinFast brand ambassador, bukan? Bukan. Atau mungkin belum. Doakan saja jadi brand ambassador EV manapun gitu ya, amin. Tapi intinya adalah saya mau men-share bahwa seperti apa sih penggunaan EV itu khususnya saya sebagai pemula gitu ya. Dan itu berkaitan dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah saya bukan ahli otomotif. Jadi saya benar-benar adalah pengguna mobil listrik untuk keperluan sehari-hari dan khususnya kalau EV Road Trip untuk road trip. Kenapa VinFast? Karena ini mobil listrik pertama kita gitu. Nah, memang tujuan kita mau road trip dan kita menggunakan EV. Nanti itu dibahas di episode lainnya. Tapi itu ada poin kedua sama ketiga yang berkaitan bahwa memang ini review jujur dari seorang owner semuanya. Oke, itu udah jelas ya semuanya, mudah-mudahan mencerahkan menjawab semua pertanyaan. Dan selanjutnya adalah yang mau kita bahas tentu apalagi kalau bukan kesimpulan dari si VinFast VF3 ini kalau dipakai untuk di road trip, khususnya yang terakhir kita yang terjauh dulu ya kita bahas dari Bandung, Pangandaran sampai Bandung. Kita akan bagi dalam 3 fase, yaitu keberangkatan, pada saat di Pangandaran, dan terakhir ketika kita pulang ya. Yang pertama, ini saya bawa catatan juga nih biar nggak lupa, soalnya ini berkaitan sama data ya, data yang udah kita jalanin. Jadi kita berangkat dari Bandung. Dari Bandung kita flashback sedikit, mungkin yang belum nonton bisa nonton di episode sebelumnya, itu semua lengkap di sana. Nggak ada yang reka-reka, semuanya real ya. Dan yang pertama kita dari Bandung ke Malangbong. Dari Bandung ke Malangbong itu jaraknya 82,9 km. Kita menghabiskan baterai itu sekitar 28% karena kita ngecas lagi di Malangbong. Yang dari Malangbong ke Banjar itu kita habiskan 19%. Dan dari Banjar sampai ke Pangandaran, ke Citumang gitu ya, kalau kita ya, memang masih di daerah Pangandaran juga, itu habis 26%. Jadi kalau di total, itu total baterai yang dipakai dari Bandung sampai ke Citumang, Pangandaran itu 73%. Artinya, kalau misalnya kita mau bablas nih dari Bandung full sampai Citumang, sampai Pangandaran, itu pakai EV VinFast VF3 ini jelas bisa ya. Karena 73% aja dia memakan baterainya. Meskipun kalau misalnya kita pakai EV yang lain, misalnya dengan jarak tempuh yang 300 km, kalau VinFast VF3 kan 215 km klaimnya. Tapi kalau yang
EV lain misalnya yang 300 km itu sangat tenang gitu ya. Artinya VinFast VF3 yang 215 km aja bisa, apalagi yang kilometernya range-nya jauh lebih panjang gitu ya, dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Itu jelas-jelas ngecas dari Bandung sampai Pangandaran udah selesai. Dan biayanya nih kita review lagi sedikit. Jadi dari Bandung sampai ke Pangandaran itu total Rp42.000. Nah, kalau udah nonton yang episode pertama itu, kalau dibagi itu cuma 14 ribuan aja seorang. Artinya kalau patungan 3 orang nih mau ke Pangandaran pakai EV, Rp14.000 patungan 3 orang, 42.000 udah nyampe ke Pangandaran. Oke, itu yang keberangkatan ya. Dan yang kedua, yang ketika kita ada di Pangandaran. Jadi dari Pangandaran, dari Citumang itu kita lanjut ke Pangandaran, dari Pangandaran lanjut keliling Pangandaran, itu baru kita ngecas lagi. Nah, dari ngecas itu kita lanjut ke Batu Hiu, dari Batu Hiu ke Pantai Madasari, Madasari Batu Karas sampai Pangandaran lagi. Nah, for your information, itu yang ketika dari Batu Hiu menuju Pantai Madasari itu jalannya luar biasa ya. Luar biasa, naik turun berkelok-kelok, itu lumayan menguras baterai. Begitupun dari Madasari ke Batu Karas, itu lumayan benar-benar menguras baterai sekali. Nah, tapi berapa biaya yang dihabiskan gitu? Biaya yang dihabiskan itu total, pemakaian baterai yang dihabiskan. Pemakaian baterai yang dihabiskan itu 51%. Keliling sejauh itu selama berhari-hari, hampir 2 hari kalau nggak salah ya. 2 hari itu 51% gitu. Artinya menurut saya itu sangat-sangat irit dan worth it banget gitu ya untuk keliling sejauh itu. Dan fase yang ketiga adalah fase pada saat VinFast VF3 ini pulang. Nah, pulang dari Pangandaran ke Bandung ya, dari Pangandaran ke Bandung. Nah, ketika dari Pangandaran ke Bandung itu kita ngecas 2 kali. Jadi ngecas pertama di Pangandaran, terus kita ngecas lagi di Tasik, sudah selesai. Tapi ada yang mengejutkan, memang konsumsi baterainya itu naik. Tidak seperti ketika kita berangkat dari Bandung menuju Pangandaran. Kenapa? Karena jalanannya memang full menanjak dari Pangandaran sampai ke Bandung itu. Kalau dari Bandung ke Pangandaran itu kita banyaknya menurun, kalau ini menanjak. Jadi otomatis konsumsi baterainya pasti naik gitu ya. Tapi yang saya bisa kasih jempol nih ya buat VinFast VF3, bahwa kita itu melewati 2 tanjakan ekstrim. Ada tanjakan Gentong yang mobil banyak sering mogok di situ, bahkan ada mobil besar yang mahal ya, yang setengah miliar. Itu ketika di sana dia slip dan lain-lain gitu. Pada saat macet total padahal gitu. Ini bukan direka-reka, ini fakta, memang kita yang terjadi di lokasi, kita ngelihat seperti itu gitu. Sementara VinFast VF3 ini dia ketika macet total memang deg-degan ya untuk penggunanya gitu. Ini apakah bakal nyampe atau enggak, atau bisa stuck atau gimana, tapi ternyata semuanya alhamdulillah lancar, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Hill start assist-nya nyala full, memang kadang nggak nyala juga. Jadi yang saya tangkap, begitu dia ada di sudut kemiringan berapa baru dia nyala, tapi kalau agak landai-landai aja dia nggak begitu nyala si hill start assist-nya. Saya kurang paham betul, belum paham betul yang jadi indikator apakah sudut kemiringan atau yang ditahan 2-3 detik itu remnya gitu ya. Tapi intinya memang beberapa kali sempat tidak nyala. Akhirnya solusinya gimana? Ya udah kita pindahin ke parking mode gitu. Jadi kayak rem tangan, udah jalan lagi. Dan di tanjakan Gentong itu full macet total hampir selama 1 jam kurang gitu. Dan baterainya cuma habis 4% aja gitu.
Terus di Tanjakan Nagrek juga sama. Di Tanjakan Nagrek itu benar-benar macet juga gitu, dan sama nggak ada masalah juga gitu. Terus berapa sih konsumsi listrik yang dihabiskan untuk dari Pangandaran menuju ke Bandung? Total konsumsi listrik dari Pangandaran ke Tasik, karena kita ngecas lagi di Tasik, itu 43%. Sementara dari Tasik sampai ke Bandung itu total 49%. Jadi kalau di total itu baterainya dari Pangandaran full sampai rumah saya sampai Bandung itu 92%. Berani nggak kira-kira kalau dari Pangandaran sampai Bandung nggak ngecas? Memang nggak bisa aja, nyampe aja, cuma kan enaknya ngecas lah, karena kita kan butuh istirahat juga di jalan. Tapi intinya dari 92% itu artinya si mobil ini sanggup gitu dari Pangandaran sampai Bandung tanpa ngecas sekalipun. Kalau dari data ini gitu. Memang idealnya itu balik lagi, mending ngecas dulu sambil istirahat, sambil makan dan lain-lain gitu. Mending ngecas biar aman. Nah balik lagi, kalau kita pakai EV yang lain dengan total jarak yang lebih panjang, dengan kapasitas baterai yang lebih besar, itu artinya sangat-sangat aman sekali gitu ya. Udah pasti tanpa ngecas langsung sampai lokasi gitu. Dan biayanya berapa? Biayanya ini di total dari ketika penggunaan full di Pangandaran selama 51% itu, Pangandaran Batu Karas Madasari 51%, sampai ke Bandung, Pangandaran Bandung pulang, itu total Rp110.000. Rp110.000 untuk keliling sejauh itu dan jalanan se-ekstrim itu. Dan kalau di total Bandung, Pangandaran, Bandung dengan keliling full Pangandaran road trip selama 4 hari, itu artinya Rp152.000 gitu. Murah nggak kira-kira? Nah boleh di kolom komentar gimana nih menurut teman-teman ya. Jadi Rp152.000 untuk road trip Bandung, Pangandaran, Bandung. Kalau dibagi 3 nih, 50.000 satu orang buat keliling sejauh itu. Luar biasa bukan? Selanjutnya kita bahas tentang sedikit sisi teknis. Tapi lagi-lagi ya, sisi teknis sebagai user, bukan sebagai ahli otomotif. Soalnya banyak nih yang komentar, ada yang DM, sebagai ahli otomotif dan lainnya harusnya begini-begitu. Saya bukan ahli otomotif, saya ahli traveling. Saya udah 18 tahun traveling. Nah itu ahli saya. Cuma kenapa saya ngebahas traveling pakai EV, karena memang niatnya adalah traveling pakai EV. Tapi kalau otomotif saya bukan ahlinya, saya hanya mengetahui sedikit aja gitu. Jadi saya menempatkan sebagai pengguna. Oke, kita bahas teknis dari sisi pengguna. Sebelumnya follow dulu atau subscribe EV Road Trip, jangan lupa ya. Oke, jadi sama perjalanan ada masalah nggak sih tentang masalah teknis? Alhamdulillah untuk unit Invas VF3 punya saya ini nggak ada masalah sama sekali. Masalah apapun itu nggak ada masalah. Cuma yang sempat masalah adalah ketika mobil ini stuck di pasir ya. Mungkin saya terlalu banyak nonton iklan Land Rover atau Range Rover dan BYD Yangfang yang bisa berenang itu mobil impian juga kan ya. Jadi kebanyakan nonton itu, jadi saya coba tes ke pasir sampai akhirnya nyangkut dan udah setelah didorong selesai masalahnya. Hanya itu masalahnya, tapi sejauh road trip selama 4 hari itu nggak ada masalah sama sekali. Terus apa yang paling nggak enak dirasain ketika road trip pakai ini? Ketika hujan besar pulang dari Pangandaran menuju Bandung, itu hujan besar lebat sekali. Nah, yang paling saya nggak suka adalah berisik dari atap ini. Jadi atap ini ketika hujan besar, bukan yang miring gitu ya, arah airnya, tapi yang full langsung. Entah gimana, pokoknya intinya adalah ketika hujan besar itu yang airnya mungkin sepertinya langsung lurus gitu ke atas ini, itu di dalam berisik banget. Itu yang bikin nggak nyaman gitu. Tapi kalau hujan
biasa aja, besar tapi nggak besar banget gitu, biasa aja. Bahkan hujan besar ketika airnya miring itu nggak ada masalah, tapi ketika benar-benar pas lurus itu, wah itu berisik banget di dalam gitu. Itu. Terus yang kedua adalah karena saya senang dengan kearifan lokal gitu ya, jadi ketika saya datang atau traveling ke satu tempat itu memang saya senang ngedengerin musik di daerah masing-masing gitu. Salah satunya adalah saya pasti menghidupkan radio, bukan musik melalui handphone atau melalui YouTube atau dan lain-lain gitu ya. Saya pasti nyalain radio. Nah, pakai ini radionya itu karena mungkin di daerah Priangan itu entah kenapa radionya nggak ketangkep aja intinya mah gitu. Kalau di Bandung di kota ya pakai ini aman radionya. Tapi ketika mobil saya sebelumnya itu pasti kalau road trip kemana gitu pasti dengerin radio dan ketangkep. Tapi kalau ini pas di daerah Bandung, Pangandaran Bandung itu hampir nggak ketangkep gitu. Jadi ya itu kesukaan saya jadi kurang lah gitu ya. Jadi saya senang dengerin musik yang di daerah itu radionya ngeplay apa gitu, saya senang dengerin gitu, pengen tahu aja mereka ngobrol apa, siarannya gimana dan lain-lain. Tapi pakai ini jelas nggak ketangkep, entah kenapa. Dari sisi teknis sebelah mananya saya nggak tahu ya, akhirnya solusinya ya tetap nggak dengerin radio paling gitu. Itu sih dua itu yang jadi masalah utama. Terus kalau dari bagasi gimana? Bagasi ya jelas yang mungkin udah saya share video sebelumnya, kita harus smart packing karena ini mobilnya kecil, jadi kita harus benar-benar manfaatin space maksimal mungkin. Tapi itu menurut saya asal gimana kita nyari solusinya, menurut saya itu bukan big deal banget. Memang idealnya kita harusnya pasang roof rack dan mungkin ada bagasi di depan, itu kan VinFast Factory kalau di Vietnamnya bisa dipasang gitu ya. Memang lebih enak, tapi kalau dari sisi teknis bagi saya sebagai pengguna itu nggak jadi masalah selama di belakang hanya ada Mariam. Kalau 2 orang, 3 orang, oh jelas itu pasti beda cerita gitu ya. Itu. Terus kalau ngecas nggak ada masalah juga sama sekali, semuanya aman, normal. Walaupun di Pangandaran sempat dikasih tahu katanya ini charger DC-nya sempat mati katanya, jadi harus benar-benar dekat sama mobilnya dan lain-lain, dipandu memang sama security-nya, tapi sempat deg-degan juga ini kalau nggak bisa ngecas di Pangandaran. Ini hanya satu-satunya charger DC yang ada di Pangandaran gitu. Begitu. Jadi kalau dari sisi teknis cuma 2 bagi saya, berisik sama radio, sisanya overall aman. Jadi pantas nggak sih si VF3 ini dipakai untuk road trip? Ini dengan catatan teman-teman, ini adalah city car kalau klaimnya VinFast ya. Ini city car yang diperuntukkan mobil dipakai di dalam kota. Terus kenapa kita pakai road trip? Ya karena saat ini kita memang punya mobil EV-nya hanya si VinFast VF3 ini gitu. Doain aja kedepannya kita punya BYD, Chery, Aion, Geely dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk saat ini ya EV kita hanya ini. Jadi kita pakai ini. Untuk dipakai road trip menurut saya, kalau seingat saya dari zaman dulu, itu zaman dulu banyak mobil yang teknologinya belum semaju sekarang. Tapi banyak-banyak aja toh yang city car tapi ternyata dipakai keluar kota. Dan ini kan dipakainya di Jawa Barat yang jaraknya misalnya dari kota satu ke kota lain itu tidak terlalu jauh, dan di tengah-tengahnya ada kota kecil gitulah ya. Jadi bukan road trip yang benar-benar road trip, misalnya road trip di Sumatera, nah itu, atau road trip Kalimantan, di Sulawesi, apalagi di Papua, itu mungkin mikir-mikir gitu kalau pakai ini. Tapi kalau untuk Jawa Barat, menurut saya antara kota jarak ke kota lainnya ya road trip, tapi nggak se-road trip di luar Jawa lah, intinya sih kurang lebih begitu ya. Balik lagi ke teman-teman, punya unitnya apa,
Tapi ya itu balik lagi, kalau misalnya ngelihat mobil-mobil dulu yang teknologinya belum maju, city car kita tetap aja dipakai juga keluar kota, dan asal dipakainya safe, kita ngerti betul harus pakainya gimana dan bertanggung jawab saat berkendaranya, rasa-rasanya sih aman-aman saja. Tapi boleh di kolom komentar, mungkin saya salah, mohon maaf, tapi tolong dikasih masukan. Segitu untuk review full road trip terpanjang dan terjauh di Jawa Barat dari VinFast V3 ini dari EV Road Trip. Oke, see you again in next episode. Thank you.